Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyi al-mustafa ahla sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla ma ba'du. Hadirin wal hadirat, keluarga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama yang harus selalu kita ingat adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan, dari nikmat kesehatan, kesempatan serta waktu luang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingganya kita semua dimampukan oleh Allah untuk bersama-sama berada di dalam sebuah majelis yang mulia, yaitu dalam majelis ilmu yang para ulama menegaskan tidak ada amal yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang a'zam, yang paling mulia, yang paling tinggi, yang pokoknya kedudukannya itu paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali adalah ilmu. Karena ternyata semua amalan, semua perbuatan-perbuatan kebaikan itu akan bermuara kepada ilmu yang akan dia pelajari, ilmu yang telah dia pelajari, dan ilmu yang tentunya dari apa yang dia pelajari lalu segera untuk diamalkan, sampai kepada perbuatan-perbuatan yang paling besar di hadapan Allah seperti berperang di jalan Allah, berjihad fisabilillah, maka semuanya pun harus diilmui terlebih dahulu dalam berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar, sehingga apa? Penempatannya itu betul-betul sesuai dengan kaidah-kaidah syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah dalam pengabdian kita sehari semalam kepada Allah, termasuk sholat dan juga ibadah-ibadah yang lainnya harus selalu didasari dengan yang namanya ilmu, sehingga apa yang kita lakukan itu betul-betul sesuai dengan arahan baik Quran maupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di dalamnya adalah rutinitas yang selalu kita lakukan, ini adalah tentang sholat berjamaah. Maka hal tersebut juga perlu untuk kita ilmui, perlu kita dalami. Mengapa demikian? Karena sholat jamaah ini diibaratkan oleh para ulama adalah bonus yang akan selalu Allah Subhanahu wa taala berikan setiap saat, setiap waktu, minimal adalah di dalam 5 kali di dalam sehari semalam untuk kita semuanya, selain dari bonus-bonus amal-amal yang lainnya. Nah, maka dalam hal ini mari kita selalu bersemangat, selalu bergegas untuk bersama-sama meraih setiap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Selanjutnya dari poin agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tips yang ringan agar kita bisa sholat berjamaah, kemarin baru 2 sudah kita bahas. Yang pertama, menjaga niat atau niat yang baik, yang tulus karena Allah. Yang kedua, bersegera untuk memenuhi dari seruan azan, ya, memenuhi dari panggilan muazin. Kemudian ini yang ketiga adalah senantiasa mengingat keutamaan dan manfaat sholat berjamaah. Jadi kalau kita pahami para jamaah sekalian, setiap Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat itu pasti akan ada yang namanya hikmah. Tidak ada satupun syariat yang turun ke muka bumi ini yang diajarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mengandung hikmah, atau bisa dikatakan tidak ada manfaatnya. Akan tetapi semua apa-apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala
ajarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua hal tersebut pasti akan mengandung hikmah, ada pelajaran dan keutamaan yang besar. Yang itu semuanya Allah Subhanahu Wa Taala mengakui hal tersebut. Termasuk di dalamnya adalah praktek kita dalam keseharian, yaitu di dalam sholat berjamaah. Maka ketika semuanya kita ini sadar, kita betul-betul sadar bahwasanya sholat berjamaah ini adalah kebutuhan. Jadi kalau kita sudah menempatkan dari yang namanya kewajiban menjadi sebuah kebutuhan, atau hal-hal yang memang dianjurkan di dalam Islam menjadi sebuah kebutuhan yang tentunya kebutuhan yang sangat primer bagi kita semua, maka niscaya amal-amal yang akan kita lakukan itu mudah untuk dilakukan. Akan tetapi kalau dianggap itu adalah beban atau dianggap ini adalah bagian dari ujian, maka itu semuanya akan menjadi berat sekali untuk dilaksanakan. Sehingga sholat jamaah ini kita pahami ini adalah bagian tadi bonus, reward dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena memang itu semuanya telah Allah berikan secara cuma-cuma. Jamaah yang dirahmati Allah, selain kesadaran kita sebagai umat Islam, maka tentunya ada beberapa poin di dalam poin pokok nomor 3 ini, membangun nilai-nilai ukhuwah antar sesama muslim. Ini juga kemarin santri kelas 5 ya, kelas 5 aliyah atau kelas 5 KNI juga belajar tentang sholat berjamaah. Jadi pentingnya, meskipun mereka ini berada di pondok pesantren, akan tetapi tentang pemahaman atau penanaman sholat berjamaah ini penting untuk selalu kita sampaikan. Mengapa demikian? Karena terkadang dan sering sekali setan itu membuat lalai. Setan itu menjadikan manusia agar mereka ini tidak selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ditotalkan tidak mengingat Allah, terkadang hanya diselipkan sehingga tidak mengingat Allah. Kemudian sudah terbiasa seperti itu, ditambah lagi sampai sama sekali tidak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal mengingat Allah itu adalah bagian dari pahala yang besar di hadapan Allah. Maka membangun nilai-nilai ukhuwah ini bisa dilaksanakan yaitu di dalam sebuah barisan sholat berjamaah. Sehingga hikmah kita bersaf-saf para jamaah sekalian, dipimpin oleh imam yang ada di depan, itu artinya apa? Kita di dalam satu kesatuan, kita di dalam satu komando. Ketika imam Allahu Akbar takbir, kita harus takbir. Karena kata Nabi, kalau imam kalian takbir maka fakabbaru, maka kalian bertakbirlah. Ketika imam ruku, ya ikut ruku. Ketika imam sami Allahu liman hamidah, katakanlah Rabbana walakal hamdu. Artinya apa? Jadi di dalam sholat berjamaah ini memang ada satu pesan moral dari Allah Subhanahu Wa Taala, Islam itu bersatu. Kaum muslimin itu tidak boleh bercerai-berai. Kaum muslimin itu tidak boleh berpecah belah, tidak boleh berselisih. Dan di dalam ajaran ketika sholat berjamaah kita harus meluruskan dan merapatkan shaf. Minimal kelingking kaki dengan teman yang lainnya, dengan saudara yang lainnya itu nempel. Kalau di dalam hadis Nabi memang isyaratnya adalah bahu nempel dengan bahu, kemudian bagian tumit nempel dengan tumit gitu ya. Mata kaki nempel dengan mata kaki. Memang agak repot kalau harus seperti itu, akan tetapi itu adalah bagian isyarat yang maksudnya adalah agar lurus dan rapat. Hanya memang minimal dia ini merapatkan antara jari kelingking kakinya dengan punya temannya yang lain, jangan sampai dikosongkan karena setan akan menempati di situ. Ini bagian dari bahwasanya kita ini bersoft-soft, karena malaikat pun adalah bersoft-soft. Sama di dalam dunia militer pun itu bahkan rapi sekali. Maka ketika kita menghadap Allah pun harus demikian. Ini salah satu pesan moral yang kemudian kita dapatkan ya dari sholat berjamaah. Membangun kebersamaan. Ya imam takbir tadi ikut takbir. Kalau imam takbir kemudian kita nunggu sampai setengah jam baru takbir, batal sholatnya. Atau mungkin kita mendahului, imam belum ruku, kita udah tiba-tiba sudah ruku. Kepanjangan, misalkan imam baca maghrib sholat al-baqarah, kita langsung ruku, ujuk-ujuk langsung ruku, batal kita. Sholatnya batal. Karena apa? Karena imam itu dijadikan untuk diteladani atau untuk diikuti. Maka dalam hal ini tidak boleh memperlambat dari imam, tidak boleh juga mendahului gerakan imam. Nah ini apa maksudnya? Maka membangun kebersamaan.
Salah satunya itu. Kalau di rumah kan nggak ada yang akan mengatur kita, ya cuman sendiri. Siapa yang akan mengatur kita? Sawu sufufakum, nggak ada yang namanya sholat sendiri. Namanya sawu sufufakum itu luruskan dan rapatkan shaf kalian. Karena apa? Dalam sholat berjamaah, di dalam shaf sholat berjamaah. Kemudian membangun kepedulian. Ya tadi kepeduliannya salah satunya luruskan dan rapatkan shaf kalian. Ini adalah bagian dari nilai moral kepedulian yang paling ringan. Paling sederhana sekali di dalam agama Islam itu adalah salah satunya ketika ada seruan dari sang imam untuk meluruskan dan merapatkan shaf sholat, itu salah satunya ya. Maka tidak mungkin hal ini bisa dijumpai, tidak didapati tentunya adalah dari sholat berjamaah ya, kecuali dalam sholat berjamaah. Memperlihatkan persatuan dan persaudaraan. Saya yakin kita yang sholat berjamaah di sini bukan satu suku. Yakin, karena tidak semuanya penduduk di RT 17 di Dusun Sindang Sari ini atau di Desa Nunggarjo ini semuanya orang Sunda. Deuki orang Jawa. Pak Imam juga bukan orang Jawa malah ya. Orang Bali Pak ya? Masya Allah. Saya orang Sunda. Pak Yasir apa Pak? Jawa. Artinya apa? Artinya kita semuanya ini dari beberapa background yang berbeda. Dari beberapa jenis suku bangsa yang berbeda. Kenapa kok bisa diimami oleh orang Sunda, Kang Mamat misalkan, atau saya? Kenapa kok mau nih orang Jawa nih? Kenapa kok mau orang Padang, orang Lampung? Karena apa? Di dalam Islam tidak mengenal itu. Di dalam kita salat berjamaah tidak mengenal ada yang namanya ras, ada yang suku bangsa, ada yang namanya bahasa. Bahkan mungkin ada rezeki kita diimami oleh seorang syekh misalkan. Dan dia adalah berkebangsaan Arab. Masa kita nggak mau ibaratnya? Nah ini adalah pesan moral betul bagi kita semua. Bagaimana dengan sholat berjamaah ini memperlihatkan persatuan dan persaudaraan di dalam dinul Islam, di dalam agama kita ya, dalam agama Islam. Sholat berjamaah termasuk bagian dari memakmurkan masjid, menghidupkan dan sekaligus menjadikan masjid berfungsi sebagai mestinya. Bahkan para jamaah sekalian, dulu kan yang pertama kali masjid didirikan di muka bumi ini kan Masjidil Haram ya. Dulu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk memakmurkan Masjidil Haram. Bayangkan, malaikat saja yang sebenarnya mereka tidak akan dihisab, malaikat gak ada hisabnya. Malaikat itu tidak ada perhitungan amal di sisi Allah. Karena apa? Kerjaan mereka hanya taat. Pekerjaan mereka hanya selalu tunduk dan patuh terhadap perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah mencontohkan, lahung malaikat saja disuruh memakmurkan masjid kok. Masa kamu sebagai hamba, sebagai manusia, kok tidak mau memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala? Maka salah satu contohnya adalah pemakmuran yang diawali oleh malaikat kepada Masjidil Haram. Kemudian baru oleh manusia ya. Ini menandakan bahwa memang sholat berjamaah atau memakmurkan masjid itu adalah bagian dari simbol kekuatan kaum muslimin. Sehingga ini yang sangat diketakuti oleh musuh-musuh Islam. Ketika masjid-masjid mulai ramai, ketika masjid-masjid mulai penuh sesak dengan jamaah, apalagi sholat subuhnya penuh sesak dengan jamaah, berarti di situ tanda bagaimana kaum muslimin mulai bersatu. Kaum muslimin mulai mengesampingkan ego-egosentris ya. Kaum muslimin mulai mengesampingkan setiap perbedaan, akan tetapi memeluk satu sama lain, yaitu di dalam ukhuwah Islamiyah. Ini hebat seperti itu. Contoh-contohnya sudah banyak para jamaah sekalian. Kalau di Jogja ada Masjid Jogokarian. Memang saya berkesempatan alhamdulillah bisa singgah di sana ketika main tempatnya Fatur ya, tempat Ustaz Fatur di sana di Jogja, dan sempat pengen ke Jogokarian. Penasaran saya, segede gimana masjidnya, kemudian lingkungannya seperti apa, kok bisa makmur sekali, sholat zuhurnya seperti sholat Jumat. Ternyata masjidnya kecil, masjidnya nggak terlalu besar ternyata. Kalau sama Masjid Taqwa Metro jauh mas ya, walah jauh banget. Kecuali Masjid Al-Falah Sragen. Kalau Masjid Al-Falah Sragen memang besar di tengah kota. Kalau Jogokarian itu kan termasuknya di desa, itu kecil juga. Tapi mereka ramah terhadap umat. Takmirnya itu betul-betul melayani umat, bukan sebagai penguasa masjid. Karena sejatinya masjid itu adalah milik umat. Sehingga terkadang kenapa manusia tidak mau sholat berjamaah, karena apa? Seolah-olah masjid milik takmir. Ini yang bahaya. Justru sebenarnya takmir inilah yang akan
memberikan pelayanan. Takmir itu adalah pelayan bagi umat. Ini yang harus kita luruskan. Sehingga orang ketika mereka mulai tertarik untuk sholat berjamaah, betul-betul merasa simpati kepada kita yang mengurusi. Oh, memang betul-betul bahwa Islam ini dengan takmir-takmirnya yang memang dipercaya, mereka betul-betul memberikan pelayanan yang terbaik kepada siapapun mereka. Bahkan mungkin bisa jadi misalkan ya, bisa jadi ada non-muslim di situ yang keperluan, kemudian pakai wifi-nya ini misalkan pakai wifi gratisan. Karena kan kalau Jogokarian itu full wifi, anak-anak muda di situ pada ngumpul banyak sekali ya. Atau yang di Al-Falah atau di kapal Munjalan yang di Kalimantan gitu ya. Tempatnya Ustadz Lukman Hakim. Ada juga yang sekarang ini Masjid Sejuta Pemuda. Ada yang kelihatan geletakan tidur gitu ya. Bukannya diusir, dikasih bantal. Ini mantap ini. Maka bisa jadi orang itu merasa simpati, merasa nyaman untuk sholat berjamaah di satu tempat karena pelayanannya juga. Selain dari bahwasanya itu adalah bagian dari syariat yang memang diagungkan oleh Allah, juga bisa jadi karena pelayanan dari SDM-nya yang bagus. Sehingga takmir itu betul-betul bekerja untuk umat. Jamaah yang dirahmati Allah, yang keempat adalah membaca perjalanan hidup orang-orang soleh dalam sholat berjamaah. Jadi di dalam kehidupan kita ini tidak sepi dari namanya contoh orang-orang baik. Sehingga apa? Kaum muslimin itu tidak perlu susah. Kaum muslimin tidak perlu mencari, menggali. Ibaratnya kalau kita ini mau nyari mutiara tidak perlu harus menyelam ke kedalaman lautan sehingga didapatkan mutiara dari sebongkah dari kerang itu ya. Sehingga kita semuanya tinggal membaca Al-Qur'an. Tinggal membaca kisah-kisah soleh mereka-mereka yang terdahulu yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka-mereka sebagai percontohan bagi kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Yusuf di ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun li'ulil albab. Bahwa sungguh kisah-kisah mereka itu menjadi ibratun, menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mau berfikir. Bagi mereka-mereka yang mau sedikit mikir aja gitu bahasanya gitu. Karena apa? Maka haditsa yuftara. Tidaklah Al-Quran itu adalah sebuah perkataan yang dibuat-buat gitu ya, atau Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, akan tetapi justru Al-Quran adalah menjelaskan ya, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan juga menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk. Wa tafsila kulli syai' wa huda wa rahmatan liqaumi yu'minun. Dan Al-Quran itu menjadi penjelasan secara rinci atas segala sesuatu dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sehingga apapun yang tercantum di dalam Al-Quran, apapun yang terkandung dalam Al-Quran tentang kisah-kisah orang soleh terdahulu, itu betul. Itu benar adanya. Kalau misalkan ahli sejarah itu mau membuktikan, banyak buktinya. Sehingga ketika dia mengkaji Quran, kemudian dihubungkan dengan realitas, dihubungkan dengan sebuah kenyataan, oh ternyata iya ada. Tentang penemuan kapal Nabi Nuh misalkan, atau mungkin tentang tentang bukit-bukit yang dipahat ya, atau tentang tebing-tebing yang dipahat zaman Nabi siapa itu ya. Nah itu seperti itu. Jadi ada betul. Saksinya ada, dan bahkan Fir'aun sampai detik ini dia masih mumi ya, masih dimumi atau masih dalam keadaan utuh. Sebagai apa? Pelajaran. Nah, bagi kita semuanya orang-orang beriman, ketika memahami tentang Al-Quran, tentunya kita harus langsung yakin. Dengan Quran inilah yang akan menuntun kita semuanya, termasuk adalah mengambil kisah-kisah, mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari orang-orang soleh terdahulu yang kaitannya salah satunya adalah tentang sholat berjamaah. Secara umum Al-Quran adalah sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Secara umum setiap apa-apa yang disampaikan oleh hadis Nabi SAW bekal bagi kita semuanya. Termasuk di dalamnya adalah mereka para salafus soleh atau orang-orang soleh yang diceritakan tadi, itu mereka juga mengambil pelajaran. Jadi ini adalah mata rantai yang sangat mubarak, yang sangat berkah sekali.
dari Rasulullah turun kepada para sahabat, dari para sahabat para tabiin, pada para tabiun tabiin, tabiut tabiin, pada atba'nya, pengikutnya, terus sampai ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama akhir zaman sampai detik ini semuanya lestari. Tidak ada yang saling mendustakan, tidak ada yang saling menyembunyikan, akan tetapi betul-betul semuanya pure, semuanya berjalan sesuai dengan fitrahnya. Sampai kepada diri kita banyak kisah-kisah yang bisa kita ambil pelajarannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mana maksudnya? Kalau tentang sholat jamaah ini apa buktinya gitu ya? Di sini dikatakan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini para jamaah sekalian, salah satu ulama dari kalangan sahabat, khususnya beliau nanti berdakwah di negeri Kufah. Abdullah bin Mas'ud ini guru dari Imam Abu Hanifah atau guru dari Imam Hanafi. Dakwahnya di Kufah, makanya banyak-banyak kalau pengikut Abdullah bin Mas'ud itu birro'i, banyak-banyak mereka berijtihad sebagaimana Imam Abu Hanifah ya. Abdullah bin Mas'ud ini ahli Quran, bacaan Qurannya bagus sekali, bacaan Qurannya itu merdu, masya Allah ya. Beliau mengatakan gini, sungguh kami melihat bahwa ada orang yang tidak ikut sholat berjamaah ialah orang munafik. Ini bukan saya ngomong, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud yang berbicara ya. Kata beliau, sungguh kami melihat bahwa ada orang yang tidak ikut sholat berjamaah ialah orang munafik yang kemunafikannya diketahui dengan jelas. Ada orang yang didatangkan di antara dua orang sampai dia bisa disuruh berdiri di shaf sholat, dipaksa gitu maksudnya, dipaksa sholat, kamu ngapa nggak sholat gitu. Ini bahasa ini kejam sekali sebenarnya ya, akan tetapi ya apa adanya. Memang para sahabat dididik demikian. Para sahabat diterbiah seperti itu. Terkadang kita terlarut dengan toleransi, terlarut dengan hal-hal, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak sholat jamaah juga, masih bisa sholat sendiri. Yang penting masih sholat. Kalau kita mau mengajari orang yang baru hijrah, iya. Tapi kalau orang sudah berislam dari lama, kalau mengajari yang mu'alaf mungkin oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Bahkan sholat pun bagi mu'alaf, kalau belum bisa semua doa-doanya yang ada dalam sholat, cukup dia bisa Al-Fatihah atau bahkan Bismillah. Bismillah saya dulu pernah diajari sama guru TPA saya. Kalau nggak bisa kita ini doa-doa sholat gitu ya. Karena kan di dalam sholat itu kumpulan doa-doa semua ya. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu semuanya berisi doa. Curhat kita, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau nggak bisa itu, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Nah itu kan ada tahapannya. Lah kalau sekarang Islamnya sudah lama, bahkan mungkin memeluk Islamnya dari lahir, maka tentunya dalam hal ini perlu ada yang namanya penegasan, karena ada grade-nya, ada tingkatannya. Kalau tingkatan dari awam sekali, ya bolehlah, dah yang penting sholat dulu gitu. Sudah yang penting sholat dulu, sholatnya benar, kemudian dah sholat jamaah. Nanti khusyuknya belakangan, yang penting ikut sholat jamaah dulu, sehingga nanti tertata terus, ada tahapannya, bertahap ya. Sehingga kalau bahasa ini memang ini adalah seolah-olah kok kejam banget gitu ya. Akan tetapi memang demikianlah bahwasanya bahasa dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan, kemudian Rasulullah SAW menegaskan, pun ini diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Apakah mereka salah? Tidak. Karena apa? Karena memang ada bibit-bibit nifak, bibit-bibit kemunafikan yang nantinya itu akan tertanam di dalam diri manusia manakala mereka sengaja untuk meninggalkan syiar Islam. Itu pokoknya di situ Bapak Ibu sekalian. Jadi bibit-bibit kemunafikan ini karena apa? Menyengaja tidak suka dengan yang namanya syiar Islam. Padahal Islam itu semuanya penuh dengan hikmah tadi. Islam itu dikit-dikit pahala. Islam itu dikit-dikit ganjaran. Dikit-dikit mendapat keutamaan, mendapat kebaikan. Kurang apa coba? Nah maka tinggal kita yang mengkondisikan jiwa dan hati kita. Umar bin Khattab sampai perhatiannya luar biasa kepada sholat jamaah. Beliau ini, Umar bin Khattab ini, memerintah semua gubernurnya untuk selalu sholat berjamaah. Meskipun agak miris, waktu itu pernah ada kisah ya, cerita, kalau nggak salah di daerah Pemalang ya, gara-gara gubernurnya mewajibkan sholat berjamaah kepada anggotanya, dilengsarkan segera dengan secepat mungkin, dicopot dengan secara tidak hormat. Ini repot kalau sudah seperti itu. Jadi jangan salahkan negaranya, akan tetapi apa? Oknum-oknumnya ini harus dibereskan ya. Harus dibereskan, harus ditertibkan, apalagi
mereka-mereka yang memangku jabatan ini yang harus bertanggung jawab dunia akhirat kepada rakyatnya, kepada mereka-mereka yang berada di bawahnya. Lah gubernur, bukan gubernur, bupati ya, bupati kok memberikan mandat bawahan-bawahannya agar sholat berjamaah yang muslim. Kok bisa-bisanya dipermasalahkan ini di mana? Nggak nalar ini yang seperti ini. Padahal Islam ini sangat menghargai yang namanya kebinekaan. Kemudian juga Indonesia ini sangat menghargai yang namanya kebinekaan. Dan di dalam Islam kita semuanya betul-betul melaksanakan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah dalam paksaan, tidak pernah di dalam intimidasi atau ancaman. Semuanya pure, berjalan sesuai fitrah. Kalau merasa terancam berarti jiwanya yang tidak selamat. Kalau merasa terancam berarti hatinya yang memang sakit gitu ya. Padahal Islam itu ya murni dia, sesuai dengan lazimnya. Dan suatu ketika Umar bin Khattab, mungkin kemarin sudah kita sampaikan ya, bahwa pernah beliau itu terlambat sholat asar sehingga kebun kurmanya diwakafkan, disedekahkan. Gara-gara apa? Nebus karena sholat asarnya terlambat. Bahkan sampai selesai ya. Masbuknya Umar bin Khattab diganti dengan kebun kurma yang siap panen. Kalau mungkin ini disampaikan kepada yang hatinya masih belum menerima, wah kejam amat kayaknya. Padahal itu ya kebun kurma itu mungkin hasil jerih payah. Tapi bagi Umar bin Khattab itu adalah pantas bagi saya, kata beliau gitu. Karena apa? Karena saya ditiru oleh orang lain. Karena saya adalah Amirul Mukminin. Masa nggak bisa melaksanakan dan mengorbankan apa yang juga sudah Allah titipkan, itu hanya disimpan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya kan demikian. Jamaah yang dirahmati Allah, Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini adalah ulama di kota Madinah ya. Beliau ahli fikih, pembesar tabi'in ya. Bahkan beliau ini tidak pernah ketinggalan selama 40 tahun sholat berjamaah dan shofnya pasti di belakang imam. Jadi beliau itu selama 40 tahun selalu berada di shaf terdepan, atau dalam bahasanya Sa'id bin Musayyib di dalam sholat jamaahnya beliau tidak pernah melihat pundak-pundak jamaah yang lain kecuali pundak imam. Berarti kan paling depan terus 40 tahun. Berat ini. Memang orang pilihan, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan contoh. Akan tetapi kalaupun kita tidak bisa semaksimal beliau ini, minimal kita ini tergerak, ada hati yang betul-betul bisa menggerakkan kita, ada jiwa yang terpanggil untuk apa? Minimal kita ini selalu melaksanakan sholat berjamaah, tidak meninggalkan yang namanya sholat berjamaah. Nah, kalau sampai 40 tahun ini kan bukan hitungan yang sangat sedikit ya, atau bukan hitungan yang sangat singkat, lama sekali. Beliau ini juga seorang alim, bahkan Allah sudah menjamin Bapak Ibu sekalian, dari generasi sahabat, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai ke generasi 3 ini, mereka dijamin masuk surga. Ketika mereka memang ya disebut tabi'in, tabi'ut tabi'in itu sesuai dengan kriteria pengertiannya. Sahabat adalah seseorang yang muslim bertemu dengan Nabi bertatap muka, kalaupun sekejap, ada juga yang mengatakan demikian, para ulama mendefinisikannya atau menjelaskannya. Kemudian dia meninggal dalam keadaan muslim, itu sahabat. Tabi'in siapa? Tabi'in adalah orang yang bertemu dengan sahabat, belum sempat bertemu Nabi, dia dalam keadaan muslim, meninggal dalam keadaan Islam, itu tabi'in. Tabi'ut tabi'in siapa? Yang tidak sempat bertemu sahabat, tapi dia bertemu dengan tabi'in, tatap muka, kemudian dalam keadaan muslim, meninggal dalam keadaan Islam, itu tabi'ut tabi'in. Seperti contohnya adalah Imam Syafi'i, Abdullah bin Mubarak. Meskipun Imam Syafi'i ini di ujung kehidupan generasi tabi'in. Tahun 150 Hijriah beliau lahir, sedangkan generasi tabi'in ini juga diakhiri di tahun ke sekitar 150-an. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mau ngambil contoh kepada mereka masih tepat. Artinya adalah justru direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kata Nabi, bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah di golonganku. Maksudnya adalah orang-orang di zamanku, di kurunku, para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian selanjutnya generasi tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, lalu setelahnya generasi tabi'ut tabi'in. Dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, semuanya terjamin selamat. Semuanya terjamin masuk surga. Karena apa? Mereka dijuluki oleh para ulama setelahnya salasatul qurun al-mufaddalah,
3 generasi yang utama, 3 generasi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama adalah para sahabat. Para sahabat itu Bapak Ibu sekalian tidak banyak berbicara mereka. Mereka tidak banyak menyampaikan ilmu, tidak banyak menyampaikan argumen, akan tetapi dengan ilmu yang didapatkan langsung diamalkan. Itu hebatnya para sahabat. Sehingga kalau dibanding dengan para tabi'in, yang mereka ini mungkin banyak berbicara, banyak menulis, banyak juga menyampaikan, akan tetapi tidak sebanding imannya dengan iman para sahabat. Maka tadi ada Abdullah bin Mas'ud, ini sahabat, bertemu dengan Nabi, betul dibimbing oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab sama, berislamnya berikrar di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ketika mau menebas Nabi dengan pedangnya malah dia bersyahadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat juga. Sa'id bin Musayyib ini tabi'in. Tabi'in ini juga termasuk adalah bagian yang direkomendasikan tadi untuk kita ikuti. Imam Abu Hanifah sama. Imam Abu Hanifah ini 40 tahun beliau itu kalau sholat subuh pakai wudhunya sholat isya. Gak pernah tidur berarti. Imam Abu Hanifah itu kaya Bapak Ibu sekalian. Bahkan muridnya pernah suatu ketika datang ke Imam Abu Hanifah sedang ngitungin lempengan emas. Kalau kita ngitungin apa ini Pak? Imam Abu Hanifah itu ketika dijumpai oleh sahabatnya, oleh murid-muridnya, sedang numpuk-numpuk lempengan emas. Jadi beliau punya emas-emas lempengan ya, itu sedang dihitung-hitung, ditumpuk-tumpuk. Sampai dicela oleh muridnya ini. Loh, ini ulama besar kok mainannya kok harta gitu. Mainannya kok uang. Ini tercela ini, salah ini seperti ini. Maka kata Abu Hanifah ya gak gitu. Nah beliau ini yang sudah jelas-jelas beliau berada di generasi tabi'in, maka beliau juga adalah tidak pernah luput selama 40 tahun itu beliau wudhunya sholat isya bisa dipakai sholat subuh 40 tahun. Waduh, ini berat lagi nih. Terakhir ada kisah dari Imam Ibnu Asakir ya, atau Abul Qasim bin Asakir. Beliau juga 40 tahun sholat berjamaah dan juga berada di barisan terdepan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, inilah yang perlu untuk kita selalu jadikan referensi, kemudian pedoman, semangat untuk kita bersama-sama di dalam beramal, kalaupun mungkin kita tidak bisa menyaingi mereka. Sulit kiranya untuk kita menyaingi, bahkan menyepadankan ya, dibuat sepadan antara kita dengan generasi tabi'in tadi, apalagi generasi sahabat. Berat sekali. Karena apa? Sekarang ini, akhir zaman ini penuh dengan fitnah. Minimal kita betul-betul bisa tegak di dalam sholat jamaah kita istiqomah di dalam sholat jamaah kita, ini sudah luar biasa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita tidak pernah lupa untuk berusaha. Yang penting kita tidak pernah berhenti untuk berusaha di dalam kita istiqomah di atas petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Demikian apa yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. 2 poin yang mudah-mudahan akan memberi satu motivasi kepada kita semuanya, dan insya Allah dilanjutkan di pekan yang akan datang. Saya kembalikan kepada pembawa acara, betapa singkatnya waktu yang tentunya tidak selesai untuk kita bahas pada malam hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.